지원아, Bila kamu dan sahabatmu menyukai orang 얘기 yang 좀 하자. sama, 먼저 apakah 간다. kamu akan 앨범? mengalah? Sini Copycat dan ini adalah alur cerita Korea drama School episode 10. Melanjutkan dari episode 9, Kijun datang di waktu yang tepat. Setelah terdiam beberapa saat, dia memutuskan untuk pergi dan mengirim pesan pada Jiwon kalau Nah, dia udah buka. tak bisa datang. Biar- Yungjo minta Jiwon memikirkan dulu jawabannya. Dia juga bilang kalau Jiwon tak perlu merasa tak enak padanya. Saat di rumah, Kijun melihat Jiwon ada di sana. Dia langsung balik badan, Ya. namun Jiwon memanggilnya. Jiwon bertanya, kenapa sih Kijun tak datang segala? Kijun jawab dengan sedikit sinis kalau dia takut mengganggu mereka berdua. Jiwon semakin pusing melihat sikap Kijun tersebut. Kijun berniata memikirkan semua itu, namun semua barang di rumah mengingatkannya pada Jiwon. Mulai dari talenan, penggaruk punggung, sweater, hingga jeruk yang Jiwon belikan untuk mereka. Kakek pun jadi ikutan bingung karena Kijun nampak mumet sendiri. Sementara itu, Guru Lee menemui rekan kerjanya dulu saat di Sangrim. Dia bilang dirinya berhenti kerja di sana tak lama setelah Guru Lee keluar. Katanya si manajer brengsek terus membebaninya, apalagi setelah Chuljo kecelakaan. Dia bilang alat rusak yang jadi penyebab kecelakaan itu buru-buru dibuang oleh Sangrim. 그러셨어요? 그러셨어요? Setelah mendengar itu, jelaslah sudah jika laporan-laporan lapangan dari Guru Lee dulu, serta alat yang bisa menjadi bukti kelalaian Sangrim House pastinya telah dihilangkan. Adapun yang menjadi titik cerah adalah saat rekannya bertanya, apakah laporan Guru Lee masih tersimpan di ponsel atau laptopnya. Dulu, Guru Lee mengirimkan laporan tersebut dengan ponselnya. Sayangnya saat itu dia dijebak dan dituduh menerima suap. Tak seorang pun kawan yang bersaksi melindunginya saat itu. Karena itulah, frustasi membuatnya membanting ponsel tersebut. Sepertinya, di saat itu pula lah rumah tangganya bersama Guru Song hancur. Guru Lee kemudian menanyakan keberadaan ponsel tersebut pada Guru Song. Namun, ia pun tak ingat dikemanakan ponsel tersebut. Melihat gelagat Guru Lee yang akan membela Chuljo, Guru Song menceritakan tentang Guru Kim yang posisinya digantikan oleh Guru Lee. Dia bilang kalau Guru Kim dipecat karena membela Chuljo. Keesokan harinya, Jiwon kehujanan karena tak membawa payung. Yungjo yang datang kemudian menawarkan untuk bareng bersamanya. Hijun yang telat datang hanya dapat memandangi mereka dari belakang. Di waktu istirahat, Seong kembali diganggu oleh senior Kijun di Taekwondo. Mendengar Seong putus dari Yungjo membuatnya kembali agresif mendekati Seong. Seong jelas menolak, namun dia tetap memaksa. Yungjo kemudian menghentikan tangan jahil orang ini dari menyentuh Seong. Respon Yungjo membuat semua orang berpikir dia belum move on dari Seong. Saat dia mengejar Seong yang pergi keluar dari kelas, Seong minta Yungjo tak usah ikut campur lagi. Jiwon sepertinya masih pusing dengan semua yang terjadi padanya, jadi dia tak bisa memberikan komentar apapun. Sepulang sekolah, tim kembali berlatih menerapkan rancangannya. Jiwon sesekali melihat Kijun, begitupun sebaliknya. Guru Lee kemudian melihat hasil kerja Kijun. Dia bertanya sejak kapan Kijun menekuni pertukangan. Kijun bilang kalau perlombaan di Universitas Jinsung adalah pengalaman pertamanya. Guru Lee kemudian tersenyum dan membicarakan Kijun pada Guru Song. Dia bilang kalau Kijun kini telah berkembang cukup cepat. 좀 놀랐어. 좀 놀랐어. Taeyong yang baru pulang kerja melewati rumah makan Yungjo. Dia sempat terdiam sebentar di depannya, lalu kemudian pergi. Namun dia dipanggil oleh ibunya Yungjo yang mengajaknya untuk masuk ke dalam. Kali ini, ibu Yungjo menyiapkan porsi besar untuk Seong. Dia penasaran tentang cerita cinta Seong dan Yungjo. Sayangnya, bukan cerita yang dia dapat, melainkan kabar bahwa hubungan mereka telah putus. Seong menghabiskan makanannya pelan-pelan. Dia cukup lama berada di sana dan baru pergi setelah Yungjo pulang. Di lain tempat, Jiwon nampak memandangi pahatan hati miliknya dan Kijun. Dia juga menempatkan boneka pemberian Yungjo di mejanya. Di sekolah, Yungjo berpapasan dengan si direktur Cengos yang lagi sibuk nelpon.
Samar-samar dia dengar jika si Cengos membicarakan Guru Li. Benar saja, pergerakan Guru Li yang diam-diam coba membantu Culjo telah diketahui olehnya. Seperti biasa, dia memerintahkan pengikutnya untuk mengancam Guru Li. Padahal saat itu, Guru Li sedang sibuk-sibuknya membimbing tim untuk perlombaan. Saat pulang dari latihan, Yungjo tiba-tiba memanggil Jiwon. Dia terang-terangan minta waktu bicara berdua dengan Jiwon di depan yang lainnya. Sepertinya jika tersebar, itu akan jadi bahan pembicaraan teman sekelasnya nanti. Kijun pun nampak berat untuk membiarkan mereka berduaan. Yungjo bertanya apakah Jiwon telah mempunyai jawaban atas perasaannya. Jiwon bilang kalau dia belum memikirkannya. Jiwon kemudian berterus terang jika dia juga belum lama ini mengungkapkan perasaannya pada orang yang dia sukai dan belum bisa move on darinya. Meski rumit dan belum mendapat jawaban, keduanya sepakat bila mengungkapkan perasaan dan mengikuti kata hati adalah hal yang melegakan dan tak mereka sesali. Kijun tak bisa tenang menunggui Jiwon pulang. Pagi-paginya, dia berencana menunggui Jiwon. Namun ayahnya bilang Jiwon sudah berangkat sedari tadi. Di sekolah, Eunbi merasa nyaman dengan segala yang Hosung lakukan untuknya. Namun sepertinya Eunbi jadi sedikit overprotective pada Hosung. Dia melarang Hosung begini dan begitu. Adapun yang paling mengganggunya adalah penelpon gelap yang katanya mulai sering menelpon Hosung. Namun pas diangkat, tak mengatakan sepatah kata pun. Sementara itu, karena model speaker telah berhasil dibuat, Guru Li minta tim dibagi ke dalam 3 tim kecil yang terdiri atas 2 orang. Pecahan tim ini akan bertugas mendemokan produk yang mereka buat pada beberapa tempat yang telah Guru Li hubungi. Mereka juga dikejutkan oleh kedatangan Jo Jae-min, si wakil direktur Baro Furniture. Dia mengatakan kalau dia akan ikut melihat demo speaker sederhana ini. Dia akan ikut bersama Yungjo yang satu tim dengan Kijun. Karena sederhana, bermanfaat, dan dirancang dengan baik, demo produk ini berjalan dengan lancar. Sojani dan Guru Li pun ikut senang karenanya. Sepulang dari demo, Kijun mengusulkan bermain truth or dare pada Yungjo. Yungjo bertanya duluan, apakah setiap tahun Kijun mengirimkan shell pada ibunya Gyungmin. Kijun mengiyakan dan heran kenapa Yungjo tahu akan hal itu. Kijun kemudian bilang kalau dia ada di bengkel saat Yungjo menyatakan cintanya pada Jiwon. Namun dia pergi dan tak mendengar jawaban Jiwon. Kijun ingin tahu apa jawaban Jiwon saat itu. Yungjo kemudian minta Kijun untuk bertanya sendiri pada Jiwon. Dia juga bilang kalau Kijun harus jujur terhadap perasaannya sendiri dan tak terhalangi olehnya. Kijun terus kepikiran akan perkataan Yungjo. Dia juga belum yakin akan perasaannya terhadap Jiwon. Dia kemudian bertanya pada seniornya di tempat kerja. Seniornya kemudian meminta Kijun memejamkan mata dan membayangkan seseorang yang buat pikiran Kijun tak tenang. Dia juga minta Kijun membayangkan ada pria lain di dekatnya, di mana mereka cuma berdua dan semakin dekat. Kijun tak sanggup membayangkannya. Seniornya kemudian tertawa dan minta Kijun merasakan degupan jantungnya sendiri. Kini Kijun lebih mengerti perasaannya meski tetap tak benar-benar tahu harus bagaimana. Dia mendengar suara pintu gerbang. Kijun tahu Jiwon berangkat pagi-pagi untuk menghindarinya. Karena berangkat terlalu pagi, Jiwon sampai di sekolah dalam keadaan mengantuk. Kijun kemudian menghentikan sepedanya tepat di depan Jiwon. Kijun bilang mulai sekarang dia ingin berangkat bareng, makan bareng, jalan bareng, dan pulang bareng. Jiwon nampak masih bingung dengan semua perkataan Kijun tersebut. Sampai akhirnya Kijun dengan jelas mengatakan kalau dia mengajak Jiwon untuk pacaran. Itulah alur cerita Korea drama School episode 10. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.